Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk para hadirin yang sore hari ini telah menghadiri acara pada kali ini. Sesuai dengan jadwal kita sebelumnya bahwa kita akan melakukan kegiatan seminar pendidikan dengan tema menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Nah, marilah selama 2 jam ke depan saya akan mendampingi dalam penyampaian materi terkait dengan penerapan pembelajaran berbasis TIK. Nah, pembelajaran berbasis TIK ini dipelopori oleh semboyan dari Ki Hajat Dewantara, yaitu meliputi 3 semboyan. Yang pertama yaitu Ing Ngarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Suntulodo, apa sih yang dimaksud dengan Ing Ngarsa Suntulodo? Maksudnya yaitu sebagai seorang pemimpin di depan itu harus bisa memberikan contoh. Tulodo itu artinya contoh. Ing Ngarsa itu artinya di depan. Maka kita itu sebagai seorang guru yang menjadi artisnya bagi anak-anak, maka kita akan menjadi pusat perhatian di sana. Maka sebagai seorang guru kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada para siswa atau peserta didik, memberikan teladan yang baik. Nah, Ing Madya Mangunkarsa, di tengah kita membangun apa? Membangun semangat belajar, semangat meningkatkan prestasi. Nah, Tutwuri Handayani, Tutwuri artinya itu dari belakang. Kita itu Tutwuri Handayani, di belakang kita mendorong untuk menciptakan semangat. Semangat apa? Semangat untuk berjuang, semangat untuk belajar, dan semangat untuk meningkatkan prestasi belajar. Sebagaimana halnya pendidikan Merdeka Belajar yang telah ditetapkan oleh Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Nah, dalam rangka pembelajaran Merdeka Belajar, maka peran teknologi itu sangat penting di sini. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu guru itu diharapkan dapat menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Nah, pembelajaran berbasis TIK ini memiliki 3 jenis model pembelajaran. Yang pertama yaitu ada web course, web centric course, dan juga web enhanced course. Nah, apa sih yang dimaksud dengan web course? Nah, web course merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi, dalam pembelajaran web course ini terjadi pembelajarannya tidak dilakukan secara tatap muka atau sinkronus, melainkan pembelajaran dilakukan secara asinkronus atau tidak dengan tatap muka, melainkan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi, materi yang digunakan berupa materi digital dan juga pemanfaatan diskusi, kemudian mentor itu juga dilakukan secara digital. Jadi antara guru dan siswa itu berada dalam waktu dan tempat yang terpisah. Nah, kemudian web centric course. Apa sih yang dimaksud dengan web centric course? Web centric course hampir sama dengan web course. Hanya saja perbedaannya terletak pada jika web course hanya pertemuan secara tidak langsung saja atau dilakukan secara asinkronus, tetapi kalau web centric course menggunakan kedua-duanya, yaitu ada pertemuan tatap muka dan juga ada pembelajaran yang memanfaatkan teknologi atau tutorial online. Jadi dia memanfaatkan dua, yaitu asinkronus dan juga sinkronus dalam pembelajaran ini. Nah, akan tetapi presentasenya lebih besar menggunakan teknologi daripada pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka dapat dilakukan tetapi dengan melakukan, misalnya hari ini nanti kita bertemu di perpustakaan seperti itu.
Jadi pembahasan diskusi itu juga dapat dilakukan secara tatap muka, tetapi dilakukan hanya waktu yang singkat, tetapi lebih cenderung banyak menggunakan teknologi. Jadi presentasenya lebih besar menggunakan teknologi daripada melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, kemudian yang ketiga yaitu web enhanced course. Nah, web enhanced course, apa sih yang dimaksud dengan web enhanced course? Nah, web enhanced course ini pembelajaran dilakukan secara tatap muka, tetapi juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi presentasenya itu lebih besar menggunakan pembelajaran tatap muka, tetapi juga diiringi dengan teknologi untuk menunjang pendidikan, untuk menunjang pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, web enhanced course ini sesuai nih dengan Bapak dan Ibu guru yang sebagai awal untuk menerapkan proses pembelajaran berbasis TIK. Karena apa? Penggunaan teknologi pada model pembelajaran ini masih sangat sedikit. Jadi misalnya saja ini Bapak mau menerangkan materi terkait dengan puisi. Nah, dengan kita menerapkan teknologi, kita bisa misalnya mengambil cuplikan video dari misalnya seorang penyair seperti Djoko Damono misalnya ya, menayangkan video tersebut. Nah, otomatis kita secara tidak langsung juga sudah menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, itu tadi ketiga jenis model pembelajaran berbasis TIK. Jadi Bapak dan Ibu untuk sebagai awal mula pembelajaran bisa menerapkan web enhanced course ini ya. Lalu apa sih manfaat dari pembelajaran berbasis TIK ini? Nah, manfaatnya yaitu dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi siswa ini akan senang nih apabila diberikan dengan hal-hal yang baru seperti pemanfaatan teknologi. Kemudian dapat menarik perhatian atau minat siswa dalam belajar. Jadi dengan kita memanfaatkan teknologi berbasis TIK, maksudnya penerapan pembelajaran berbasis TIK, maka dapat meningkatkan minat peserta didik. Kemudian dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa minat dan juga menyenangi dengan pembelajaran yang kita lakukan, maka ada kemungkinan besar siswa dapat mengalami peningkatan hasil belajar. Dan juga dengan penerapan proses pembelajaran berbasis TIK itu juga bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru dalam merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Nah, itu tadi materi singkat mengenai penerapan pembelajaran berbasis TIK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu guru.